Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa nih, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingatin buat kalian untuk tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol loncengnya terlebih dahulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Selagi nonton, bisa kalian sempatkan tekan tombol like dan tinggalkan komen kalian di bawah, biar makin rame video kita yang satu ini. Disclaimer, untuk para subscriber channel Storytime, cerita ini hanya karya fiksi. Segala tindakan yang ada dalam ceritanya hanyalah imajinasi semata. Kami tegaskan bahwa video ini tidak bermaksud mendorong atau mempromosikan tindakan kekerasan dan tindakan berbahaya apapun. Dimohon untuk kalian dapat memahaminya dengan baik. Tanpa menunda dan banyak basa-basi, langsung masuk ke ceritanya. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, tetua Yun-gak yang melihat Mowi merasa terkesan. Melihat Mowi bangkit kembali setelah kehilangan masternya, ia benar-benar merasa bangga. Mowi mengambil beberapa buku pada tumpukan dan mulai membacanya. Dia bergumam, jika langkah pertama untuk mengubah gunung berbunga adalah meningkatkan levelnya, maka apa langkah pertama untuk meningkatkan level dirinya? Tapi yang paling penting adalah apa level itu? Beberapa orang mengira itu hanya tentang kekuatan bela diri seseorang. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Dalam Murim, hidup dan binasa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan saja. Dalam pertempuran di mana seseorang bisa menghabisi atau dihabisi, tidak ada yang akan bertarung secara adil. Yang benar-benar menentukan hidup dan binasa bukan hanya seberapa banyak teknik yang dikuasai, tapi bagaimana menggunakannya. Selain itu, seseorang harus memiliki ketajaman dalam membaca situasi, serta tubuh yang cukup kuat untuk bertindak dengan cepat. Dengan begitu, level sejati tidak hanya diukur dari penguasaan teknik, tapi juga dari pengalaman dan kebijaksanaan yang diperoleh sepanjang perjalanan itu. Seseorang harus selalu mengingat bahwa pencerahan sejati datang melalui perenungan yang tidak henti. Ini adalah pemahaman tentang level yang dimiliki oleh Hyeon itu sendiri. Dulu dikenal sebagai Pendom Sword, pendekar terbesar dari sekte unorthodox, yang ia definisikan demi bertahan hidup. Mengembara ke berbagai tempat, mempelajari buku secara rahasia intens, terus-menerus berlatih dan merenungkan bagaimana menerapkannya dalam pertempuran nyata. Itulah kebenaran tertinggi yang ia capai. Karena itu, langkah pertama untuk meningkatkan levelnya adalah memahami seni bela diri dengan benar. Jadi apa itu seni bela diri sekte Gunung Berbunga? Ia tidak tahu, atau lebih tepatnya, ia belum mengetahuinya. Masih banyak yang belum bisa ia akses untuk saat ini, karena ia dibatasi hanya bisa membaca buku rahasia tingkat murid. Itu untuk menghentikan para murid agar mereka tidak sembarangan mempelajari seni bela diri tingkat tinggi. Membaca buku rahasia secara sembrono dan berakhir mengalami penyimpangan Chi. Mayoritas sekte memang membatasi akses buku seni bela diri pada murid-murid. Dan Gunung Berbunga juga memiliki aturan yang sama. Hyunjo sempat mengatakan, jika Gunung Berbunga itu agak santai mengenai urusan ini. Tetapi tetap saja, sekte ini masihlah sekte bergengsi. Sistem bela dirinya sangatlah rapi, sehingga para murid bisa belajar dengan maksimal. Dari informasi yang ia dapatkan, strukturnya sebagai berikut. Teknik berpedang paling mendasar, yaitu teknik Sixfold Combo Sword. 3 teknik berpedang setelah teknik tersebut yaitu Gale Sword, Falling Plum Sword, 10,000 Blossom Sword. Begitu kau berhasil menguasai prinsip ketiga teknik ini, mereka baru bisa memasuki teknik Plum Blossom Sword. Dan setelah menguasai teknik ini, baru seseorang bisa memasuki seni bela diri sendiri tertinggi milik sekte Gunung Berbunga. Teknik-teknik pamungkas mereka, 7 Action Plum Blossom Sword, 3 Edge Plum Blossom Sword, The Shining Plum Blossom Sword. Semua teknik inilah yang membuat sekte Gunung Berbunga terhitung sebagai salah satu dari 3 sekte pedang agung di Murim. Malahan semua Swordmaster dari Gunung Berbunga dikenal mampu menggunakan salah satu dari Plum Blossom Sword.
Sixfold Combo Sword itu adalah akarnya. The Falling Plum Sword, Gale Sword, dan 10,000 Blossom Sword adalah batang pohonnya. The Plum Blossom Sword teknik membentuk cabang-cabangnya. Dan akhirnya 3 Plum Blossom Sword adalah bunga-bunga yang bermekaran. Seorang ahli bela diri sejati yang menguasai teknik berpedang gunung berbunga bisa berkembang menjadi pohon plum yang sehat. Ini adalah sistem bela diri di gunung berbunga. Berdasarkan pengetahuannya sejauh ini, ia baru bisa membuktikan sampai di batang pohon. Jika itu adalah dirinya, ia akan langsung belajar ke cabang, teknik Plum Blossom Sword dan teknik di atasnya. Tapi untuk mengakses teknik itu, ia harus mempelajari dan menguasai Plum Blossom Sword. Plum Blossom Sword, pedang yang diberikan pada mereka yang diakui kemampuannya oleh Sekte Gunung Berbunga. Mereka adalah simbol gunung berbunga. Mengamankan Plum Blossom Sword sesegera mungkin adalah prioritas utamanya. Mowi mengatakan itu dengan suara yang jelas. Itu terdengar sekitar. Tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan, apakah Mowi baru saja mengatakan tentang Plum Blossom Sword? Seseorang yang berdiri di samping Mowi tidak lain adalah ketua sekte. Dia menanyakan, apakah maksud Mowi? Mowi ingin memasuki teknik Plum Blossom Sword. Mowi terkejut, dia segera bangkit dari duduknya dan menangkupkan tinjunya untuk menyapa ketua sekte. Ketua sekte mengatakan, sudah lama sejak ia melihat lampu perpustakaan bela diri menyala selarut ini. Jadi ia memutuskan untuk mengeceknya. Ternyata itu adalah Mowi. Ketua sekte menanyakan bisakah ia duduk sejenak. Mowi tidak menolak dan mempersilahkan ketua sekte untuk duduk. Ternyata hari sudah larut. Mowi tidak sadar ketika dia melihat keluar jendela bahwa bulan hampir di tengah-tengah. Dia bergumam. Ia tidak menyadari bahwa hari sudah selarut itu. Tetua Hyun-gak pasti menyalakan lampu untuknya. Ketua sekte memandang Mowi dan menunggu. Ketua sekte menanyakan, apakah Mowi membaca semua itu? Mowi membenarkannya. Ketua sekte menambahkan, ia mendengar bahwa Mowi melanjutkan pelatihan Sixfold Combo Sword bagi murid generasi kedua, dan bahwa Mowi sekarang memimpin latihan para murid. Sekali lagi Mowi membenarkannya. Mowi memasang ekspresi sedikit bingung menatap ketua sekte. Ketua sekte menanyakan lagi, lalu mengapa Sixfold Combo Sword? Mowi menatap ketua sekte dengan perasaan bingung. Sebenarnya apa yang ingin ketua sekte ketahui? Sedangkan ketua sekte bergumam. Mowi yang dulunya tidak mau bertanya sedikit pun, sekarang berani berbicara tanpa ragu. Selain itu, tindakannya juga sangat berbeda. Di sisi Mowi dia bergumam. Ia tahu bahwa pemimpin sekte sedang membacanya, bukan? Untuk memeriksa apakah ia baik-baik saja dan telah berdamai dengan kematian masternya. Jika ia berpura-pura baik-baik saja, maka ia bisa menutupi rasa sakitnya. Dengan menjawab pertanyaan ketua sekte mencoba menilai kondisi pikirannya. Jika begitu, ia akan memberikan jawaban yang ketua sekte inginkan. Mowi mulai menjelaskan, pondasi gunung berbunga adalah Sixfold Combo Sword. Ketua sekte membenarkannya. Kemudian Mowi menambahkan, tapi murid generasi kedua, fondasi mereka rusak. Mendengar pernyataan Mowi membuat ketua sekte sedikit bingung. Mowi mengkoreksi kata-katanya. Tidak hanya buruk, tapi kondisinya jauh lebih parah dari itu. Jika terus seperti itu, maka bisa dikatakan mereka tidak ada pondasi sama sekali. Mowi menjelaskannya dengan gamblang, seolah dia telah mengerti semua apa kekurangan dari murid generasi kedua. Mendengar itu membuat ketua sekte terkejut. Mowi yang melihat keterkejutan di wajah ketua sekte bergumam. Apakah itu sudah cukup? Sebagai pemimpin sekte Gunung Berbunga, Baekgyo pasti sudah mengetahui kondisi murid-murid generasi kedua ini sangat menyedihkan. Ia juga memiliki kekhawatiran yang sama. Jadi, melihat orang lain juga memikirkan hal serupa, membawa ketenangan padanya. Ketua sekte menatap Mowi dengan tatapan seolah tidak percaya. Dia masih terdiam. Dia sekarang menilai bahwa kondisi Mowi jauh lebih parah. Dia tidak baik-baik saja. Yang dia khawatirkan Mowi saat ini. Menurutnya,
Mui semakin ngelantur. Dia bergumam, anak di hadapannya ini, apakah sungguh Mui yang pernah ia kenal? Anak polos yang sulit menaikkan suaranya untuk melawan orang lain. Tapi mengapa dia berubah menjadi seperti ini? Apakah karena serangan Black Knight Palace? Berhasil bertahan hidup membuatnya penuh dengan kebencian dan penyesalan. Dan dia menghukum dirinya sendiri karena tragedi yang membuat hidup masternya melayang. Juga murid-murid generasi pertama dan para tetua begitu. Jika begitu, ia harus mengatakannya. Jika itu bukanlah beban yang harus Mui tanggung sendiri. Mui saat itu memecah keheningan dengan mengatakan, ia sudah mengetahuinya. Ketua sekte menatap Mui dengan heran. Dia menanyakan apa maksud Mui. Mui menjelaskan bahwa semua murid generasi kedua paham betul mengenai teknik Sixfold Combo Sword. Itu karena teknik tersebut merupakan teknik pedang pertama yang mereka sebagai murid harus pelajari. Tapi jika membandingkan teknik Sixfold Combo Sword dari awal belajar dengan teknik yang mereka latih sekarang, yang saat ini justru jauh lebih buruk. Ketua sekte mengatakan, meski sudah berlatih dalam waktu yang lama, kualitas teknik itu sudah makin memburuk. Mengapa begitu? Mui menjelaskan, setiap murid sekte di Murim memiliki nilai dan ideologinya masing-masing. Alaminya nilai tersebut akan tercerminkan dalam seni bela diri mereka. Seni bela diri dari sekte yang mewujudkan jalannya Dao diekspresikan melalui teknik-teknik mereka. Sekte Wudang, teknik Tai Chi Fist dan Tai Chi Sword. Sekte Kunlun, yaitu teknik Four Illusion Sword dan Silver Moon Pendant Blade. Sekte Qingcheng, teknik Azure Cloud Drizzle Sword dan Sichuan Divine Light Sword. Semua itu adalah contohnya. Oleh karena itu, menguasai satu bela diri bukan hanya soal latihan fisik saja, tetapi juga diperlukan pemahaman dan eksplorasi Dao yang dikejar. Sekte dengan kata lain disiplin mental. Ketua sekte menatap Mui dengan tenang. Dia menilai Mui. Sikap Mui tenang. Dia berbicara dengan ketenangan, keseriusan, juga presisi. Entah mengapa Mui mengingatkannya pada Hyunjo. Mui melanjutkan, namun murid generasi kedua saat ini hanya berfokus pada membuat bunga plum yang bermekaran. Memang bukan sesuatu yang salah, namun menurutnya itu bukan pendekatan yang bijak. Ketua sekte mempertanyakan, lalu bagaimana? Mui menjelaskan lebih lanjut. Mereka harus membimbing para murid agar mereka mengerti bahwa menguasai teknik bukanlah esensi sejati dari seni bela diri. Jalan dari Dao adalah menjelajahi, memahami, dan berlatih tiada henti untuk menerapkannya. Proses itu sendiri merupakan esensi sejati dari seni bela diri. Oleh karenanya, membuat mekar bunga plum bukanlah tujuan akhir. Mui berbicara layaknya Hyunjo, yang membuat ketua sekte terbelalak. Dia melihat sosok Hyunjo di dalam diri Mui. Ketua sekte bergumam, padahal Mui dan Hyunjo tidak memiliki kesamaan. Tapi mengapa ia merasakan kehadiran Hyunjo pada dirinya? Apakah karena Mui memiliki bakat yang bersinar di antara orang lain? Ketua sekte menutup buku di tangannya meneruskan gumamannya. Apa ia telah melihat sesuatu dalam diri Mui yang tidak mampu disadari oleh siapapun? Ketua sekte mengatakan, berlatih tidak untuk demi membuat bunga plum bermekaran, melainkan lewat latihanlah bunga plum tersebut akan mekar dengan sendirinya. Pemuda dari murid generasi kedua seperti Mui memiliki pemikiran yang begitu dalam, perenungan yang mengesankan. Lalu, apakah langkah Mui selanjutnya? Mui membenarkannya. Setelah membimbing mereka dengan teknik Sixfold Combo Sword, namun ketua sekte menyelabukan. Ia percaya jika murid-murid pasti bisa melakukan latihan mereka masing-masing. Yang ia tanyakan adalah Mui sendiri. Jalan apa yang ingin Mui tawaki? Mui terdiam sejenak untuk berpikir. Jalan apa yang ingin ia tapaki? Dari pengamatannya terhadap seni bela diri sekte Gunung Berbunga, teknik mereka luar biasa. Tapi seseorang sepertinya yang hanya fokus pada kelangsungan hidup praktis, masih banyak bagian yang kurang. Mui mengingat ketika dia membaca buku bela diri beberapa waktu lalu. Mengapa belum ada seorang pun yang mengintegrasikan teknik-teknik hebat ini dengan pedang berat? Bagaimana jika teknik semacam ini dilakukan dengan tangan bebas,
dan bukan dengan menggunakan pedang? Mui menyadari saat dia merenungkan hal itu, apakah itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar? Mengapa tidak memanfaatkan pertarungan tangan kosong? Bagaimana dengan pedang berat real sword? Bagaimana jika jalan yang ingin ia tapaki berbeda dengan pemikiran ideal gunung berbunga? Apakah itu adalah jalan yang benar? Menurut Mui, itu bukan keputusan yang mudah. Jadi ia menghabiskan waktu untuk memikirkannya dengan baik, tapi pada akhirnya ia hanya bisa menahan diri. Mungkin yang ia cari berbeda dari ideal yang Yunjo miliki untuk sekte gunung berbunga. Meski begitu, janganlah kecewa padanya. Mui mengatakan, tidak ada yang luar biasa. Akan ia kerjakan tugas yang telah masternya tinggalkan. Dan akan ia isi kekosongan yang tertinggal. Untuk mengikuti jejak masternya dan melampauinya. Itulah kewajibannya sebagai murid. Akan ia lakukan caranya sendiri. Ketua sekte jadi mengerti apa yang Mui inginkan. Alasan ia melihat Yunjo dalam diri Mui adalah bukan karena bakat, tapi karena dia mewarisi kemauan Yunjo. Tentu saja ini tidak akan menjadi mudah. Menciptakan seni bela diri baru bukanlah tugas yang sederhana. Meski begitu, ketua sekte tersenyum lembut, yang kemudian mengangkat suara tawanya menjadi terbahak-bahak mengatakan bahwa Mui terlalu mengagumkan. Yunjo pasti merasa bangga pada Mui. Mui hanya berterima kasih. Ketua sekte bergumam lagi. Murid yang ia khawatirkan menjadi seorang yang paling bisa ia percayai. Kekhawatirannya secara ajaib berubah menjadi harapan. Ada kepastian di dalam mata Mui. Ketua sekte melihat ke arah luar jendela bergumam. Ia gagal melindungi bunga plum sekte gunung berbunga. Orang yang seharusnya layu adalah dirinya. Meski bunga plum sudah layu, di sisi bunga yang telah layu itu ada tunas kecil yang tersisa. Kewajiban orang yang masih belum layu ialah melindungi dan membantu tunas itu yang mekar. Ketua sekte kemudian mengatakan pada Mui, tidak hanya bunga plum, sekte gunung berbunga adalah rumah bagi banyak bunga lainnya. Tapi apakah Mui tahu mengapa bunga plum yang paling mereka hargai? Mui sedikit bingung mengatakan ia tidak yakin. Ketua sekte meminta Mui untuk memikirkannya. Itu akan menjadi pelajaran yang berharga untuk Mui. Ketua sekte bangkit dari duduknya mengatakan, ia ingin mengobrol lebih banyak, tapi rasanya sudah terlalu banyak menyita waktu Mui. Sebelum meninggalkan perpustakaan, ketua sekte berhenti mengatakan, ia lupa mengatakan sesuatu. Ia pun dahulu pernah kehilangan seorang master. Namun, ia tidak bisa memahami kesedihan yang Mui rasakan. Setiap orang mengalami kesedihan dengan cara mereka masing-masing. Hidup dan binasa adalah satu dan akhir hanyalah sebuah permulaan baru. Begitulah siklus alaminya. Jangan anggap kematian Yunjo sebagai akhir dari segalanya. Jika Mui menganggapnya sebagai awal yang baru dan mendoakan kepergiannya, itu mungkin akan membantu Mui menemukan kedamaian. Yunjo pasti lebih memilih Mui mendoakan daripada berkabung atas kepergiannya. Mendengar nasihat itu membuat Mui berterima kasih dan bergumam. Mendoakan sepertinya tidak buruk. Waktu berlalu keesokan harinya, di mana Mui tengah berlatih dengan beban di kakinya. Dia bergumam, semakin sedikit tubuhnya yang terlatih, semakin besar efeknya. Iron Mountain Face King, ajaran Pak Tua dari kehidupan masa lalunya sekali lagi berguna. Mungkin orang itu kasar, tapi metodenya sangat efektif. Di saat seperti ini, jika seseorang berhasrat untuk mendorong lebih keras lagi, hasilnya pun akan semakin besar. Saat tengah berlatih, tiba-tiba murid wanita Muwa memanggil Mui dan mengatakan, saat ini bukanlah waktunya untuk berlatih. Mereka semua sudah tiba. Mereka ada di sana. Sudah tiba saatnya. Dengan kata-kata yang tidak jelas itu membuat Mui bingung. Apa yang Muwa katakan? Dengan senyuman Muwa mengatakan bahwa ketua sekte telah memerintahkan Mui untuk menuruni gunung. Di ruang pertemuan para tetua, mereka membahas tentang agenda mereka perihal murid generasi ketiga. Tetua Baeksan mengatakan, jadwal mereka sudah terlambat, jadi lebih baik segera bersiap.
Ketua sekte menimpali. Awalnya mereka seharusnya sudah memiliki murid generasi ketiga lebih awal. Tapi insiden pembantaian Sangsi membuat mereka tidak memiliki waktu untuk mempersiapkannya. Tetua Baeksan menambahkan, menerima murid sekuler juga dapat menunjukkan kekuatan gunung berbunga yang berkelanjutan. Ketua sekte membenarkannya dan menurutnya itu masuk akal. Tetua Yungak menambahkan, perihal sekuler itu, paling tidak bukankah lebih baik mereka mengirim murid untuk mengamati situasi di Sangsi? Ruang kosong yang ditinggalkan dengan melemahnya sekte pasti akan jadi target oleh unorthodox dan faksi Black Path. Ketua sekte setuju dengan pemikiran itu. Mereka tidak bisa menunda lebih lama. Sekte sekuler merujuk pada sebuah sekte yang didirikan di luar sekte utama, yang mengajarkan seni bela diri mereka di wilayah luar, atau bisa disebut sebagai sekte cabang. Kekuatan dan pengaruh sekte sekuler berasal dari kehebatan bela diri dan reputasi sekte utama. Ketua sekte melanjutkan, setelah pembantaian Sangsi, kekuatan gunung berbunga mengalami penurunan drastis. Hal itu membuat cabang sekuler merasa cemas. Di antaranya yang paling terpengaruh adalah Sangsi. Jika mereka mengirim murid sekte utama untuk mengunjungi cabang-cabang itu bisa meringankan kecemasan dan meningkatkan persatuan mereka. Itu sangat membantu. Semua orang memahami fakta yang sederhana dan jelas ini. Hanya saja, mereka bahkan tidak memiliki waktu untuk menangani hal-hal mendasar. Ketua sekte mengatakan, mereka tidak bisa menunda lebih lama lagi. Bagaimana jika mereka mengirim murid-murid generasi kedua? Sudah saatnya mereka mendapatkan pengalaman di dunia nyata dalam murim, bukan? Tetua Yungak membenarkannya. Mereka memang harus memahami dunia luar. Tetua Baekjin seolah tidak setuju menimpali. Mengingat betapa kacaunya keadaan sekarang, rasanya mengkhawatirkan. Ketua sekte menyarankan untuk mereka memilih murid yang paling cemerlang saja. Tetua Yungak menanyakan, apakah itu adalah mereka yang bisa disebut sebagai Tree Blossom? Ketua sekte juga meminta untuk mengirim Muwi. Tetua Yungak membenarkannya. Jika Muwi, dia pasti bisa mengunjungi beberapa sekte sekuler tanpa ada masalah. Saran itu awalnya menjadi perdebatan di antara para tetua yang belum pernah mengobrol dan berbincang dengan Muwi. Mereka ragu. Namun setelah mendengar penjelasan dan pengertian dari ketua sekte, pada akhirnya mereka setuju. Waktu berlalu. Kini Muwi, Muwa, Mucheol, dan Mujin berada di Pucheong. Muwi bergumam, mungkin itu adalah kota kecil dan biasa saja. Tapi setidaknya pasti mereka menjual minuman enak, bukan? Ia tidak sabar untuk mencobanya. Muwa saat itu melihat ke arah restoran, di mana menjual makanan. Masakan ayam begitu menggoda membuat Muwa merasa bahwa itu berbeda dengan masakan ayam yang biasa mereka makan. Mujin yang melihat antusiasme Muwa mencoba untuk menegurnya, karena mereka sekarang tengah mengenakan seragam sekte. Muwa mengerti, namun masih terus melihat ke arah makanan di tepi. Mujin terus-menerus menegurnya. Muwa masih terus melihat dan menunjuk ke arah makanan hingga membuatnya tidak melihat jalan di depannya. Tiba-tiba seseorang menabraknya. Muwa terdiam dan menoleh melihat pria itu. Kedua kelompok saling berhenti dan menatap. Mujin tiba-tiba mengatakan untuk Muwa segera meminta maaf. Namun Muwi mengangkat tangannya dan mengatakan untuk Mujin hentikan omongnya. Seorang pria yang menabrak Muwa mengatakan, apakah mereka adalah generasi kedua dari sekte Gunung Berbunga? Sepertinya mereka belum mengenal murim. Apakah Gunung Berbunga tidak mengajari murid-muridnya sopan santun? Muwa kesal dengan hal itu. Pria itu terus mengatakan, Muwa dulu yang menabraknya. Apakah orang yang tertabrak harus meminta maaf? Orang tertabrak seharusnya tidak meminta maaf. Muwa kesal menyangkal bahwa pria itulah yang menabraknya. Muwi melihat ke arah mereka bergumam. Jika dilihat dari pakaian mereka, sepertinya mereka berasal dari faksi Black Path. Muwi menyimpulkan bahwa Black Path sudah mengambil alih ruang kosong yang ditinggalkan oleh sekte sekuler. Bahkan mereka berani melawan Gunung Berbunga. Meski Gunung Berbunga mengalami kerugian besar di Sangsi, tak ia sangka mereka para Black Path berani bertingkah begitu sombong.
Mowi yakin pasti ada yang mendukung mereka. Ia tidak tahu siapa itu, tapi sebenarnya juga ia tidak peduli. Bagaimanapun, cara menangani orang-orang itu akan menjadi pengalaman bagi mereka murid-murid Gunung Berbunga. Saat itu, salah satu orang dari Black Path melihat Mowa dengan pandangan yang tidak senonoh. Mengetahui hal itu, membuat Mowi geram dan segera menodongkan pedangnya ke arah pria tersebut. Mowi menanyakan ke arah mana orang itu melihat. Mowa juga terkejut apa yang Mowi lakukan. Mowi mengatakan, ia tahu sejak awal mereka sengaja melakukannya. Mereka meremehkan rekan-rekannya karena orang baru di dunia murim. Jadi ia penasaran bagaimana tindakan mereka. Tapi ia tidak menyangka mereka tidak tahu kapan harus berhenti. Mereka juga tahu bahwa orang yang mereka tantang itu berasal dari Gunung Berbunga, bukan? Sekarang ia tahu bagaimana pandangan Black Knight Palace pada Gunung Berbunga. Salah seorang dari mereka terkejut mendengar fakta bahwa Mowi tahu mereka berasal dari Black Knight Palace. Pria itu tidak bisa membongkar lebih jauh, yang pada akhirnya meminta maaf dan mengakui kesalahan mereka. Tapi Mowi yang masih menodongkan pedangnya mengatakan tidak. Ia tidak menerima permohonan maaf mereka, para sampah. Jika tidak ingin kehilangan salah satu penglihatannya, maka tutuplah mulut mereka dan pergi dari sana. Melihat tatapan Mowi yang mengerikan membuat seorang itu ketakutan, yang pada akhirnya mereka melarikan diri dari sana dengan ekor di antara kaki mereka. Mowa kemudian meminta maaf pada Mowi. Namun Mowi mengatakan bahwa para sampah itulah yang salah. Mengapa Mowa meminta maaf? Lupakan saja. Muchel mengatakan ia tidak menyangka para sampah dari Black Knight Palace lebih buruk daripada yang ia bayangkan. Mowi menimpali. Ia yakin semuanya sedikit terkejut. Bagaimana jika mereka memesan tempat dan makan untuk menenangkan diri mereka? Mowa yang paling antusias, sedangkan Mujin di sisi lain merenung. Dia bergumam, para sampah itulah yang memulai duluan. Tapi ia refleks memerintahkan untuk Mowa meminta maaf. Ia terlalu fokus untuk memastikan mereka harus bertindak berhati-hati karena mengenakan seragam sekte mereka. Tapi ia tidak memikirkan bahwa mereka harus memperjelas sikap sekte Gunung Berbunga jika ada yang meremehkan. Mowi memperhatikan tindakan dari para Black Knight Palace. Itu artinya Mowi memperhatikan sekitar. Selain itu, Mowi mengatasi situasinya dengan mudah. Sepertinya dia sudah terbiasa dengan itu. Mujin yakin pasti Mowi menyembunyikan sesuatu. Sebagai seorang senior, Mowi memastikan bahwa mereka para junior selalu memiliki orang yang bisa diandalkan. Meski jika dia tidak percaya diri, Mowi bersikap seperti itu. Sedangkan Mowi sendiri tengah memikirkan, seharusnya ia menghabisi saja para sampah tadi. Dia menyesalinya. Mujin masih bergumam sendiri. Menurutnya, Mowi sama seperti mereka, masuk ke Gunung Berbunga dan tidak pernah keluar dari gunung. Ia juga akan berusaha keras untuk mencegah situasi yang seperti sebelumnya terjadi. Mujin meyakinkan diri, ia tidak akan membiarkan siapapun memandang rendah lagi mereka dan sekte Gunung Berbunga. Di dalam kedai makanan, Mujin menunjukkan ekspresi garangnya. Bahkan pada pelayan kedai pun, dia menatap seolah ingin melahap. Setelah beberapa waktu, pada akhirnya mereka selesai dengan makanan mereka. Mowa menanyakan apa yang akan mereka lakukan sekarang. Akan lebih mudah jika pemimpin sekte memberi mereka misi atau tujuan. Tapi karena ketua sekte menyerahkan semua pada mereka, pada akhirnya mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mowi saat itu menanyakan pada mereka, apakah ada sesuatu yang aneh hari ini? Mowi menghitung masalah yang terjadi pada akhirnya mendapatkan kesimpulan. Masalah yang paling besar adalah Black Knight Palace. Mowi mengatakan bahwa ketua sekte menyerahkan semuanya pada mereka. Ia pikir mungkin mereka harus menghabisi para sampah Black Knight Palace itu. Mowi mengganti kata-kata menghabisi dengan memberi pelajaran. Ia tidak mau terlihat kasar di depan para juniornya. Dia menanyakan pendapat mereka. Waktu berlalu di malam hari. Mereka mulai bergerak untuk menyelidiki Black Knight Palace. Dan mereka akan bergerak setelah merencanakan semuanya dan melakukan yang terbaik. Mereka semua setuju dengan itu. Mereka akan mengumpulkan semua informasi sampai malam selanjutnya.
Semua harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang Black Knight Palace bagaimanapun caranya. Movie tengah mengintai di suatu tempat, di mana terlihat seorang wanita diganggu oleh dua pria. Movie masih belum bergerak dan terus mengawasi. Dia menceritakan tentang Black Pact adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan mereka yang terlibat dalam kegiatan tidak etis dan tidak bermoral yang didorong oleh keyakinan menyimpang. Berdasarkan artinya, mungkin terlihat termasuk sekte demonik seperti Black Knight Palace. Tapi pada kenyataannya, Black Pact tidak sama dengan kelompok-kelompok seperti itu, termasuk juga beberapa seniman bela diri unorthodox. Perbedaan terbesarnya terletak pada objektif mereka. Black Pact ada murni hanya untuk uang, kenikmatan, atau penindasan kepada mereka yang lemah. Sekelompok asasin yang akan menghabisi siapa saja selama mereka dibayar juga disebut sebagai Black Pact. Jadi bagi kebanyakan orang, Black Pact berarti preman rendahan. Orang-orang yang mencari kesenangan dengan kenikmatan dan kekacauan. Mereka tidak akan pernah menjadi sesuatu yang lebih dari itu. Setelah mengamati agak lama, Movie pada akhirnya bergerak dan mendekati orang-orang itu. Dia bergumam pada diri sendiri. Apakah mereka memang sombong atau tidak pintar? Ia benar-benar tidak bisa memahaminya. Melihat kedatangan Movie, dua orang tersebut terkejut. Movie menanyakan apa yang membuat mereka menjadi sombong. Siapa yang mendukung mereka? Kedua orang itu tidak mengerti apa maksud yang dibicarakan Movie. Mereka mengancam, jika Movie tidak ingin terluka, maka sebaiknya diam dan segera pergi. Movie hanya terdiam mendengarnya. Yang pada akhirnya Movie kehilangan kesabaran mengatakan, ia akan mencari tahu sendiri. Dari awal, ia tidak mencari mereka karena alasan itu. Pria berambut panjang memaki Movie untuk segera pergi. Ia tidak mengerti apa yang Movie bicarakan. Pria yang lain mengajak rekannya tersebut untuk melanjutkan urusan mereka. Jangan pedulikan Movie. Pria berambut panjang sudah tidak tahan, berteriak memaki Movie untuk segera pergi. Tapi sebelum kata-katanya selesai, Movie tiba-tiba menyerang tanpa peringatan. Dia memberikan serangan menggunakan lututnya ke arah pria berambut panjang. Serangan tiba-tiba itu membuat pria berambut panjang terkejut dan terlempar menjauh. Pria tidak berambut terkejut. Dengan takut dia mengatakan, begitu berani Movie melakukannya. Movie tidak menghiraukan pria tidak berambut. Dia berjalan mendekati pria berambut panjang yang masih terkapar dan melompat. Lagi tanpa ampun. Movie menyerang lagi. Akibatnya, pria berambut panjang tersebut terlempar lagi dan babak belur. Movie melakukannya untuk beberapa saat yang membuat pria berambut panjang tidak sadarkan diri. Movie kemudian mengatakan, dari yang terlihat, mereka sudah mempelajari semacam teknik seni bela diri tingkat 3. Mulai saat ini, serang dirinya dengan niat menghabisi. Dengan begitu, setidaknya ia akan mengampuni mereka. Movie masih berdiri di atas pria berambut panjang yang tidak sadarkan diri. Dan yang paling penting dari semuanya adalah serahkan dompet mereka. 11-12 dengan Chun Myung, tapi bedanya ini nggak tengil. Di sisi lain, para murid gunung berbunga lain tengah berusaha mencari informasi dari banyak orang. Muwa, Mucheol, dan Mujin, mereka melakukan peran mereka masing-masing tanpa disadari oleh orang-orang di sekitarnya. Berpindah di tempat kumuh, tempat di mana para pengemis berada. Para pengemis saat itu mencium bau makanan yang belum pernah mereka makan sebelumnya. Seorang pria dengan jubah terlihat membawa sebuah kantung dan diletakkan di tanah. Itu membuat para pengemis penasaran. Mereka tidak tahu dari mana orang berjubah itu berasal. Tapi dia muncul di depan mereka dengan banyak makanan, seperti sedang menantang mereka. Mereka para pengemis yang penasaran dan kelaparan segera menyerang ke arah seorang berjubah tersebut. Namun seorang itu segera mengayunkan pedangnya menebas ke arah mereka untuk menghentikannya. Para pengemis tidak berani mendekat lagi. Mereka berhenti di tempat mereka. Seorang berjubah itu mengatakan ia tidak datang ke sana untuk beramal. Jika mereka menaruh tangan pada makanan itu, maka mereka akan langsung binasa. Tiba-tiba suara yang berat juga sopan mengenali seorang itu dan merupakan murid gunung berbunga. Mowi. Pria pengemis itu menangkupkan tinjunya meminta maaf atas ketidaksopanan mereka. Dirinya adalah So Jinggae.
dari sekte pengemis. Ia meminta maaf atas tindakan para gelandangan itu. Mowi menyimpan pedangnya dan menangkupkan tinjunya memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah murid Gunung Berbunga. So Jinggai mengatakan, sekte pengemis menyesali apa yang terjadi pada Gunung Berbunga. Ketua sekte mereka menyesal karena tidak bisa memberikan lebih banyak bantuan saat pembantaian Sangsi. Mowi menimpali tidak masalah. Ketua sekte-sekte pengemis sibuk mengurusi sekte Pinnacle Heaven. Jadi mau bagaimana lagi? Setelah basa-basi itu, So Jinggai menanyakan apa yang membawa Mowi ke sekte pengemis. Mowi langsung pada intinya. Ia ingin mencari informasi tentang faksi Black Path dari Poseong. Tapi makanan yang ia bawa tidak akan terasa enak jika dingin. Lebih baik mereka bicara sembari makan. Beberapa saat berlalu, So Jinggai sepertinya telah menceritakan beberapa hal pada Mowi, yang membuat Mowi menyimpulkan mengatakan, Black Path ini adalah faksi Jan Hyolbang, yang mana itu adalah kelompok sebelumnya mengambil alih sekte Flowering Willow, yang dimusnahkan saat pembantaian Sangsi. Walaupun mereka hanya penjahat, tapi mereka sangat terorganisir dengan baik. So Jinggai membenarkannya, yang tidak biasa dari mereka adalah setiap anggotanya sudah mempelajari seni bela diri. Mowi menimpali, ia telah bertemu dengan mereka. Teknik yang mereka gunakan sepertinya adalah seni bela diri tingkat 3. Tapi ada sesuatu yang hilang dari cerita itu. So Jinggai bingung menanyakan maksudnya. Mowi menjelaskan, yang mana masih menjadi misteri dalang yang membantu Jin Hyolbang dari balik layar. So Jinggai menanyakan, mengapa Mowi mencurigai ada kekuatan lain yang membantu Jan Hyolbang dari balik layar? Mowi mengatakan, mungkin Poseong memang wilayah yang kecil tapi tidak sekecil itu. Sekte Flowering Willow bisa dikatakan sebagai sekte yang berukuran menengah, yang berarti mereka memiliki pengaruh cukup lumayan, setidaknya di Poseong. Tapi ada satu faksi luar yang berhasil mengambil alih seluruh aset mereka. Normalnya, saat sebuah sekte jatuh, beberapa faksi akan berusaha mengambil alih sumber dayanya. Fakta jika ada satu kelompok yang memonopoli semuanya di wilayah Poseong cukup mencurigakan. Tidak mengherankan jika beberapa kelompok bertarung memperebutkannya dan membelah wilayah saat perseteruan terus berlangsung. So Jinggai memuji bahwa Mowi memiliki mata yang tajam. Sulit ia percaya jika Mowi masihlah seorang murid di dunia murim ini. Bukannya ia tidak mau membicarakan hal ini, tapi ia masih belum yakin. Mowi meminta untuk tidak perlu khawatir dan katakan saja. So Jinggai meminta untuk Mowi tidak terkejut bahwa ada seorang seniman bela diri yang sering berinteraksi dengan Jan Hyolbang. Dan orang itu berasal dari sekte Ancient Willow Sword. Mowi terkejut mengetahuinya. Sekte Ancient Willow Sword adalah salah satu dari 3 sekte besar di Sangsi. Sekte itu bersampingan dengan 2 dari 9 sekte besar. Tapi sekte Ancient Willow Sword tidak pernah tunduk pada sekte Gunung Berbunga atau sekte Zhongnan. Sifat mendominasi mereka terkenal, dan skala mereka bahkan lebih besar dari sekte Gunung Berbunga. Tapi ada satu yang tidak masuk akal menurut Mowi. Jika itu adalah sekte Ancient Willow Sword, mereka tidak akan menyembunyikan ambisi mereka seperti itu. Apakah sekte Ancient Willow Sword bahkan memiliki waktu untuk mengkhawatirkan diri mereka sendiri dengan hal ini? So Jinggai mengatakan, itu sebabnya ia tidak bisa mengatakan dengan pasti jika mereka ikut terlibat. Jika sekte Ancient Willow Sword memang dibalik semua ini. Kata-katanya dipotong oleh Mowi yang meneruskan, mereka tidak akan melakukannya diam-diam, tapi mereka akan secara terbuka mendirikan cabang. Mowi meneruskan, belum ada bukti yang kuat, tapi sepertinya tidak mungkin jika sekte Ancient Willow Sword adalah dalangnya. So Jinggai memuji Mowi yang mengetahui banyak hal. Mowi penasaran menanyakan, siapa seniman bela diri itu? So Jinggai menyebutkan bahwa orang itu memiliki julukan sebagai Red Sword, pendekar dari sekte Ancient Willow Sword. Mowi terkejut mencoba mengkonfirmasi, apakah So Jinggai baru saja menyebutkan Red Sword? So Jinggai membenarkannya. Jika dilihat dari reaksi Mowi, sepertinya Mowi telah mengetahui siapa dia. Akan aneh jika Mowi tidak mengetahuinya. Ia tidak tahu apa yang akan Mowi lakukan, tapi sebaiknya berhati-hati.
Mowi tidak bisa menemukan siapa Red Sword itu. Ia belum pernah mendengarnya. Keesokan harinya, Mowi berdiri di tepi jendela kamarnya. Dia bergumam. Pada akhirnya, ia tidak menemukan identitas dari Red Sword ini. Malam itu, Mowi berniat untuk meminum sedikit guna mengumpulkan informasi. Tapi muncul variabel yang tidak terduga. Ketika dia minum minuman enak, tanpa sengaja ia menemukan yang enak. Akibatnya, ia kebanyakan minum yang membuatnya lupa daratan dan terus minum tanpa mendapatkan apapun lagi. Namun itu tidak penting. Yang terpenting sekarang ia mendapatkan gambarannya. Ia juga sudah memiliki rencana, tapi ia penasaran keputusan apa yang akan mereka buat. Masih ada waktu, jadi untuk saat ini akan lebih baik menikmati minuman enaknya yang belum sempat ia habiskan semalam. Dan pada akhirnya, Mowi sekali lagi menunda kegiatannya karena minuman enak. Dia tidak keluar dari kamarnya selama sehari penuh hingga malam hari. Saat itu, para junior berkumpul di kamar Mowi. Mereka mencium bau minuman enak yang membuat mereka curiga. Mowi pura-pura tidak peduli meminta mereka untuk melaporkan hasil mereka mengumpulkan informasi. Mowa saat itu melihat ke bawah ranjang Mowi yang terdapat beberapa botol bekas minuman. Mowa meminta untuk menunda. Dengan kesal dia mengatakan, "Jangan katakan saat mereka mencari informasi, Mowi malah minum minuman enak sendirian di kamar." Mowi masih menyangkal, namun mereka tidak percaya. Dia memaksa untuk melupakan tentang minuman dan katakan padanya hasil penyelidikan mereka. Mujin yang pertama melaporkannya, yang mana berdasarkan penemuan mereka, identitas para kriminal ini mereka telah mengambil alih sekte-sekte yang berafiliasi dengan Gunung Berbunga, Sekte Flowering Willow, dan sekarang beroperasi di bawah nama Jang Hyolbang, memonopoli wilayah Poseong. Mowa menambahkan, mereka tidak hanya kejam, mereka benar-benar tidak beradab, memalak dari penduduk dengan berbagai alasan, tidak pernah membayar makan dan bahkan melakukan kekerasan pada mereka yang melawan. Sudah lebih dari sekali ada orang yang dihajar sampai binasa. Muchel juga menambahkan, masalah terbesarnya yaitu mereka semua memiliki seni bela diri. Bahkan jika itu hanya teknik kelas 3, mereka masih berbahaya bagi para penduduk biasa. Mujin dan Mowa mengangguk tanda membenarkannya. Mowi memuji mereka. Informasi yang dikumpulkan dalam semalam tidak terlalu buruk. Dan biarkan ia katakan apa yang ia temukan. Apa yang mereka temukan semua itu benar. Tapi ada yang mereka harus perhitungkan. Dari awal, bagaimana mereka bisa mempelajari seni bela diri? Memang benar teknik bela diri kelas 3 mudah didapatkan jika tahu harus mencari kemana. Bukan mustahil untuk mendapatkan buku panduan seni bela diri kelas 3. Tapi logis saja, para kriminal ini tidak dikenal karena kecerdasannya. Kriminal yang tidak pintar yang selalu bertindak impulsif. Mendadak memutuskan untuk duduk, membaca panduan dan semuanya berhasil mempelajari seni bela diri kelas 3. Itu tidak masuk akal. Pasti ada yang mengajari mereka. Ia mencari tahu siapa yang mungkin mengajari mereka dan apa alasannya. Ia mengetahui siapa orangnya, tapi tidak alasannya. Mereka bertiga sedikit terkejut. Muji dengan ragu-ragu menanyakan siapa orangnya. Dengan sedikit ragu, Mowi mengatakan bahwa orang di balik semua ini adalah Sekte Ancient Willow Sword. Dia adalah orang yang dijuluki sebagai Red Sword. Mujin bergumam khawatir. Yang mereka hadapi ternyata bukanlah sekedar kelompok klasteri. Mowi mengatakan, ia berencana untuk menerobos masuk dan menebas mereka semua. Jadi ia menanyakan pendapat mereka. Mujin bergumam, apakah Mowi mengatakan dengan serius? Orang-orang itu terhubung dengan Sekte Ancient Willow Sword. Muchel menyela mengatakan, mereka tidak tahu apa alasan Sekte Ancient Willow Sword bekerja sama dengan Jang Hyolbang. Tapi bukanlah hal yang bisa mereka sikapi hanya dengan penilaian belaka. Lebih baik melaporkannya kembali pada sekte dibanding mereka bertindak sendiri. Mujin merasa apa yang Muchel katakan itu benar. Mowa juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Muchel. Tapi bukankah semua ini adalah ketidakadilan? Tidak peduli siapa orangnya. Jika mereka melihat ketidakadilan, bukankah seharusnya mereka bertindak? Mujin sedikit tidak setuju bergumam. Bukan lawan yang harus mereka nilai, tapi situasinya.
Gunung Berbunga saat ini telah kesulitan untuk pulih dari pembantaian Sangsi. Jika mereka berselisih dengan sekte besar seperti Ancient Willowsword dalam kondisi saat ini, akan menjadi sangat berbahaya. Itu yang harus mereka hindari. Mujin pada akhirnya menyangkal. Menurutnya itu terlalu beresiko. Black Path mungkin bukan ancaman besar, tapi jika sekte Ancient Willowsword benar-benar mendukung mereka, maka bukankah ini berarti mereka akan melangkah menuju konfrontasi habis-habisan dengan mereka? Mujin menimpali bahwa itu pemikiran yang terlalu berhati-hati. Tapi ia mengerti kekhawatiran Mujin. Tapi tidak perlu khawatir, itu tidak akan terjadi. Mujin terkejut Muwi bisa mengetahuinya. Dia menanyakan bagaimana Muwi mengetahuinya. Muwi menimpali itu sangat mudah. Sekte Ancient Willowsword tidak beroperasi setengah-setengah. Mereka semua sudah mengetahuinya. Sekte Ancient Willowsword adalah sekte yang agresif. Jika mereka memutuskan untuk menghancurkan sesuatu, mereka tidak akan bermain-main. Mereka akan langsung menyerang dan menghancurkan semuanya. Mereka tidak akan bersembunyi dalam bayang-bayang seperti ini. Selain itu, dalam kondisi sekte Gunung Berbunga saat ini, jika sekte Ancient Willowsword mau menghancurkan Gunung Berbunga, mereka bisa melakukannya kapan saja. Dan yang lebih penting, berdasarkan sepengetahuannya, sekte Ancient Willowsword tidak sempat ikut campur dalam urusan-urusan seperti ini sekarang. Atau singkatnya, kemungkinan sekte Ancient Willowsword tidak sepenuhnya terlibat. Dan jika mereka terlibat, hal itu tidak akan mengarah pada konflik langsung dengan Gunung Berbunga. Setelah menjelaskan panjang lebar, Muwi mengajak mereka untuk bergegas pergi. Mujin menahan Muwi sejenak dengan khawatir menanyakan, dari mana Muwi mengetahui informasi itu? Muwi mengatakan ia mendapatkannya dari sekte pengemis. Mujin terdiam. Dia tahu bahwa sekte pengemis adalah sekte ortodoks yang terdiri dari para pengemis. Pengemis ada di segala penjuru dunia. Dan soal jumlah, tidak ada faksi yang melampaui sekte pengemis. Mereka menggunakan jaringan yang luas untuk mengumpulkan informasi, yang mana mereka tukarkan dengan uang dan makanan. Satu kesalahan jika meremehkan mereka hanya karena mereka pengemis. Banyak dari mereka yang sudah mempelajari seni bela diri dan bertindak sesuai dengan kebijakan. Jadi, itulah sekte pengemis. Informasinya sangat dapat diandalkan. Saat itu, mereka murid Gunung Berbunga mengunjungi markas dari Jang Hyolbang. Sebelum mereka mengunjungi markas tersebut, Muwi menenangkan Mujin dan memintanya untuk tidak perlu khawatir berlebihan. Ia memang mengatakan ingin menghabisi mereka semua, tapi tidak berarti ia tidak akan mencoba pendekatan yang damai terlebih dahulu. Mujin yang mengingatnya membenarkannya. Ia terlalu berpikir berlebihan. Karena Muwi akan menyelesaikan dengan damai, maka ia akan berhenti untuk khawatir. Namun, ia akan tetap waspada. Muwi mengatakan pada mereka semua bahwa mereka telah sampai, jadi mereka harus bersiap. Mujin masih tidak tahu apa yang akan Muwi katakan pada orang-orang Jang Hyolbang. Tapi jika ia membiarkan rasa gugupnya terlihat, itu hanya akan menyebabkan masalah. Ia harus tetap tenang. Tapi tiba-tiba mereka semua dikejutkan oleh tindakan Muwi yang menghantam gerbang masuk markas tersebut hingga hancur. Mujin dan yang lainnya tidak mengerti. Bukannya Muwi ingin berbicara baik-baik, tapi rasanya ada yang tidak beres. Orang-orang dalam markas bingung dengan apa yang terjadi. Mengapa pintunya dihancurkan? Salah seorang dari dalam markas berteriak siapa yang berani menghancurkan pintu markas mereka. Muwi dari balik asap mengatakan, karena mereka semua berkumpul di satu tempat, ia tidak perlu mencari mereka satu persatu. Ia membawa pesan untuk Red Sword dan pemimpin Jang Hyolbang. Dengan mencabut pedangnya, Muwi mengatakan, keluar saat ini juga dan memohon ampunlah. Jika mereka melakukannya, setidaknya ia akan mengampuni hidup mereka. Salah seorang dari mereka mengenali jubah yang digunakan oleh murid Gunung Berbunga. Mereka mulai khawatir. Mujin saat itu mengerutkan alisnya mengatakan, itu bukan seperti yang mereka diskusikan sebelumnya. Kedatangan mereka terlihat seperti tidak dengan niat yang baik. Muwa membenarkannya dan menyetujuinya. Mereka datang seperti memprovokasi. Muwi memberi peringatan pada mereka bahwa sewaktu menyerang sekte lain, merusak pintu depan adalah etika baik dalam murim. Pastikan mereka mengingat hal itu.
Tiba-tiba seseorang datang dari dalam markas menanyakan apa yang terjadi. Yang tidak lain adalah pemimpin mereka, Jeonggop. Salah satu dari mereka melaporkan, pembuat onar itu adalah murid-murid Gunung Berbunga. Dengan khawatir Jeonggop bergumam, apakah mereka semua adalah murid Gunung Berbunga? Melihat penampilan dari murid-murid Gunung Berbunga, Jeonggop mulai meremehkan. Mereka hanya anak-anak. Para anak tengil ini pasti mengandalkan nama Gunung Berbunga untuk masuk hanya dengan 4 orang. Jeonggop menanyakan, apa yang sedang mereka lakukan? Membuat onar di markas orang lain di tengah malam. Apakah mereka mencari kebinasaan? Jeonggop meneruskan, karena ia tengah ada tamu saat ini, ia akan memaafkan mereka karena telah merusak gerbang masuk. Jika mereka tidak ingin binasa, maka harus segera pergi. Muwi mengatakan tidak, yang seharusnya pergi adalah mereka, kecuali mereka lebih suka dikeluarkan. Sebaiknya Jeonggop menjaga mulutnya. Tatapan Jeonggop dingin dan suaranya berat ketika mengatakan, apakah Muwi sudah gila? Atau Muwi bahkan tahu sedang berbicara pada siapa? Sepertinya mereka tidak sayang pada hidup mereka sendiri. Yang pada akhirnya Jeonggop berteriak pada anggotanya untuk tunjukkan pada mereka warna sebenarnya dari Jianghu. Jangan habisi mereka, hajar saja sampai mereka menyerah untuk bertarung. Orang-orang Jeonggop menarik pedang dari sarung mereka. Di sisi Muwi dan yang lainnya, mereka masih berdiri tidak melakukan apapun. Tiba-tiba Muwa menatap ke arah depan dengan terkejut. Ternyata di antara orang-orang itu, tergeletak 2 orang yang tidak bergerak. Tanpa pikir panjang, Muwa berlari ke arah kedua orang tersebut yang membuat Muwi dan yang lainnya terkejut. Muwa segera memeriksa mereka dan mendapati bahwa seorang pria yang terlihat melindungi wanitanya binasa. Sedangkan sang wanita tidak sadarkan diri namun juga penuh luka. Mujin dan Mucheol berlari ke arah Muwa dan memperingatkannya. Karena saat ini 2 orang mengangkat pedangnya menyerang Muwa. Muwa menyadari serangan keduanya. Dia dengan marah menggunakan teknik bambu leaf hand menyerang ke arah 2 orang tersebut, yang membuat keduanya terlempar. Mujin dan Mucheol telah sampai dan berusaha melindungi Muwa. Mujin kesal memaki Muwa untuk tidak bertindak sembrono. Sedangkan Muwa menjawab kesal. Wanita itu tidak dalam kondisi bagus. Mereka harus membawanya ke tabib. Salah seorang yang mendapatkan serangan Muwa mengatakan, apakah mereka pikir bisa membawanya? Dia mengatakan pada anggota yang lain, yang mana kekuatan murid-murid Gunung Berbunga sangat lemah. Jika mereka bisa menyerang bersama secara langsung, maka mereka bisa mengalahkannya. Muwi mencibir sangat lembek. Dia berteriak pada Muwa, apakah Muwa pikir pedangnya hanya untuk pajangan? Orang-orang Jang Heolbang sedang mencoba untuk menghabisinya, tapi mengapa malah ragu? Hunus saja pedangnya untuk menghabisi mereka. Jeonggop melirik ke arah Muwi bergumam. Selagi teman-temannya melawan, dia sama sekali tidak bergerak sedikit pun, dan ekspresi kesal yang ada di wajahnya itu, Muwi pasti sangat percaya diri dengan kemampuannya. Yang mana berarti tidak ada alasan baginya untuk mengambil resiko yang tidak perlu. Ia akan menyingkirkan yang lain dulu secara bersamaan lalu mengurus Muwi. Jeonggop berlari ke arah bawahannya yang menyerang murid Gunung Berbunga yang lain guna membantu. Dia berteriak untuk tidak ragu, habisi saja murid-murid Gunung Berbunga. Muwi terlihat bingung. Ia tidak tahu mengapa mereka menyerang rekan-rekannya daripada menyerangnya. Namun ia tidak keberatan dengan hal itu. Tapi itu juga persis seperti yang ia inginkan. Dia melihat ke arah murid Gunung Berbunga yang tengah bertarung bergumam. Mereka adalah orang baru di dunia murim. Mereka baru saja meninggalkan Gunung Berbunga untuk pertama kalinya. Yang berarti mereka tidak mengetahui apapun. Mereka merasakan hawa menghabisi untuk pertama kali. Panik saat lawan mereka melemparkan pasir dan melakukan apapun untuk menghabisi. Saat ini mereka bukan berada di sekte mereka, di mana para tetua dan murid generasi pertama bisa melindungi mereka. Jika mereka tidak bertarung, maka mereka bisa binasa sewaktu-waktu. Mereka harus paham akan murim yang sebenarnya. Ini tidak seperti pertarungan sparring di Gunung Berbunga, di mana mereka saling bertukar serangan terkendali. Selagi memastikan lawan mereka terluka atau tidak, semakin sulit kondisinya, semakin besar pelajarannya.
Mui melihat murid-murid lain kesulitan untuk melawan musuhnya. Tapi ketika dia melihat ke arah Mu Cheol, dia terlihat mudah mengalahkan musuhnya. Mu Cheol sepertinya tidak selembek yang lain. Saat itu, seorang datang menyerang ke arah Mu Cheol. Ketika orang tersebut mengayunkan pedangnya, Mu Cheol menghentikannya dengan tangan kosong dan memberikan musuhnya beberapa pukulan yang membuatnya terlempar tidak sadarkan diri. Jeongguk yang melihatnya terkejut, apalagi ketika melihat ke arah Mu Cheol. Dalam pandangannya, Mu Cheol sungguh mengerikan yang membuat Jeongguk khawatir. Yang pada akhirnya, Jeongguk yang ketakutan mengetahui kekuatan Mu Cheol berlari berbalik ke arah Mui. Jeongguk berteriak, ia telah salah tentang Mui. Ternyata Mui adalah orang yang paling lemah di sana. Jadi bersiaplah, ia akan memberikannya pelajaran. Namun apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang Jeongguk inginkan. Jeongguk tertanam dalam tanah hanya dalam sekali serangan. Melihat Jeongguk tertanam membuat bawahannya terkejut. Apakah bos mereka selama itu? Mereka mulai panik dan kehilangan arah. Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang mengatakan, jika mereka memikirkan tentang bos bisa dicari yang baru. Siapapun yang bisa mengalahkan murid-murid Gunung Berbunga akan mendapatkan posisi sebagai bos. Orang-orang Jan Hyeolbeng memanggil orang tersebut sebagai Red Sword. Tentu saja, panggilan itu membuat murid-murid Gunung Berbunga terkejut. Mui mengatakan, ia sedari tadi penasaran kapan dia akan menunjukkan dirinya. Tapi pada akhirnya dia keluar. Mui menyebut Red Sword. Red Sword terlihat terkesan karena Mui mengetahui gelarnya. Red Sword merasa tersanjung. Murid dari Gunung Berbunga bisa mengetahui julukannya. Tapi Mui segera menyangkal, ia baru tahu kemarin. Jadi jangan terlalu senang. Ia juga tidak suka mengingat nama orang yang lebih lemah darinya. Mui tersenyum seolah meremehkannya. Red Sword mengatakan, murid-murid Gunung Berbunga seharusnya berjalan di jalan yang benar. Tapi mulut Mui searogan mulut orang yang berjalan di jalan kejahatan. Tidak masalah, ia akan menurutinya. Red Sword membanting gelas di tangannya dan segera melompat turun. Dia meminta untuk Mui mempertaruhkan hidupnya jika ingin bertarung dengannya. Mui dengan tatapan menghina mengatakan, apakah Red Sword baru saja mengatakan mempertaruhkan hidupnya hanya untuk bertarung dengannya? Tidak ada yang tahu kapan Mui bergerak, tapi tiba-tiba saja dia berada di belakang Red Sword. Dia mengatakan, apakah skill Red Sword sehebat itu sampai harus dirinya mempertaruhkan hidupnya? Red Sword terkejut tidak percaya. Dengan khawatir dia berteriak kapan. Sebelum kata-katanya selesai, Mui mengayunkan tangannya menyerang Red Sword hingga membuatnya tersungkur tidak bisa melakukan perlawanan. Red Sword yang masih sadar segera melompat untuk menjaga jarak dan mulai semakin waspada. Dia bergumam takut. Apa-apaan kecepatan itu? Tidak hanya ia kehilangan jejak pergerakannya, ia bahkan tidak bisa melihat langkah Mui. Namun yang membuatnya penasaran adalah, mengapa Mui tidak menggunakan pedangnya? Red Sword menjadi semakin overthinking. Apakah Mui telah mencapai tingkatan yang lebih tinggi darinya? Namun dia segera menampik pemikiran itu. Ia yakin ada sesuatu di baliknya. Di sisi Mui dia bergumam. Ia tidak membiarkan Red Sword hidup untuk alasan tertentu. Ia hanya ingin menguji teknik berpedangnya. Sudah sebulan lamanya ia membuka mata di tubuh Mui. Dan ia tidak melewatkan latihan sedikit pun. Ia melanjutkan penelitiannya untuk mengharmonisasi teknik Gunung Berbunga dengan teknik yang telah ia ketahui. Tapi ia tidak memiliki cara untuk membuktikan hasil dari latihan dengan penelitiannya. Rekan-rekannya tidak cukup ahli untuk ia nilai dengan benar dan para tetua dan murid generasi pertama terlalu sibuk. Itulah alasannya. Mengapa Red Sword penting untuk menguji kekuatannya? Menurut Mui, Red Sword jauh dari ekspektasinya, tapi lebih baik dibandingkan tidak ada orang lain. Red Sword tiba-tiba melompat ke arah Mui berniat untuk menyerangnya. Dia mengayunkan pedangnya menebas ke arah Mui. Namun dengan mudah, Mui menghindari tebasan itu, seolah gerakan Red Sword sangat lambat. Red Sword menyerang sekali lagi dan Mui menunduk untuk menghindarinya. Mui memutar telapak tangannya menyerang dengan teknik bambu leaf hand. Serangan mendarat tepat di tubuh Red Sword yang membuatnya terlempar. Mui tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, segera mengejar Red Sword dan menyerangnya lagi. Red Sword terkejut.
Dia segera menghindar dan menjaga jaraknya. Dia bergumam, mencapai level di mana dia bisa memprediksi serangan hanya dari sedikit pergerakan. Alasan ia tidak bisa mengikuti pergerakan Mowi dengan matanya. Apa itu hanya sekedar perbedaan skill belaka? Namun Red Sword masih menyangkal. Tidak mungkin. Ia akui Mowi bukan sekedar orang berbakat biasa dari generasi selanjutnya. Red Sword saat ini benar-benar akan serius menghadapi Mowi. Jadi dia menarik pedangnya mengatakan, ia akui ia telah meremehkan Mowi, tapi kali ini ia akan menghabisinya. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Jenius Sekte Gunung Berbunga part kedua. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!